Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Anggraini, NPM 05 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi mengenai evolusi. Apa sih pengertian dari evolusi? Nah, evolusi dalam biologi berarti proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun yang lalu. Evolusi berusaha memahami faktor-faktor yang mendorong terbentuknya berbagai makhluk hidup yang ada di dunia saat ini. Siapa sih pencetus teori evolusi? Ada 3 pencetus teori evolusi yang paling terkenal. Yang pertama itu J.B. Lamarck, yang kedua Charles Darwin, dan yang ketiga August Weismann. Menurut Lamarck, alam sekitar atau lingkungan mempunyai pengaruh pada sifat-sifat yang diwariskan. Sifat-sifat yang didapat akan diwariskan kepada keturunannya. Organ yang digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Sedangkan menurut Charles Darwin, semua organisme hidup itu bervariasi. Evolusi berjalan melalui seleksi alam. Semua kelompok organisme cenderung berkembang biak dan pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Lain halnya dengan Charles Darwin, Weismann menentang pendapat Lamarck mengenai diturunkannya sifat-sifat yang diperoleh. Percobaan yang ia lakukan, dia mengawinkan 2 ekor tikus yang dipotong ekornya. Ternyata keturunannya tetap berekor panjang. Keadaan ini tetap berlangsung meski dilakukan sampai 20 generasi. Adapun faktor yang mempengaruhi evolusi, yang pertama itu perkawinan tak acak, migrasi, hanyutan gen, seleksi alam, mutasi, dan kombinasi gen. Terbentuknya spesies baru itu ada 2 isolasi. Yang pertama isolasi reproduksi, yang kedua isolasi geografi. Isolasi reproduksi dibagi lagi menjadi isolasi ekologi, isolasi musim, isolasi tingkah laku, isolasi mekanik, dan isolasi gamet. Nah, petunjuk adanya evolusi ada 4. Yang pertama, adanya variasi individu dalam suatu keturunan. Yang kedua, homologi organ tubuh. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Dan yang keempat, adanya fosil. Nah, ini merupakan gambar bentuk embriologi dari ikan, salamander, kura-kura, kelinci, dan manusia. Dari bentuk embriologinya ini memiliki bentuk yang hampir sama. Selanjutnya itu teori asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan ini ada 3. Yang pertama teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, dan yang ketiga teori evolusi kimia. Yang pertama teori abiogenesis. Teori abiogenesis ini juga dikenal sebagai makhluk hidup berasal dari benda mati. Adapun tokohnya, yang pertama itu Aristoteles. Aristoteles menjelaskan bahwa makhluk hidup tidak terjadi begitu saja. Pendapat ini masih terus bertahan sampai abad ke-17 sampai 18. Kemudian, menurut Anthony van Leeuwenhoek, ia berhasil membuat mikroskop dan melihat jasad renik di dalam air bekas rendaman jerami. Dia pun mengemukakan teori yang mengatakan bahwa mikroorganisme berasal dari air rendaman atau benda mati. Kemudian ada John Needham. John Needham melakukan penelitian dengan memanaskan air kaldu atau bekas dari organisme, kemudian mendinginkannya. Setelah beberapa lama, di dalam air kaldu muncul lagi mikroorganisme yang baru. Menurut Needham, mikroorganisme berasal dari air kaldu atau benda mati. Selanjutnya, teori biogenesis. Teori biogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Tokoh yang pertama itu ada Francesco Redi pada tahun 1626 sampai 1698. Eksperimen yang dilakukan itu menggunakan daging yang disimpan pada 2 botol yang ditutup dan tidak ditutup. Hasilnya, terdapat larva atau kehidupan bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi dari lalat yang masuk ke tabung dan bertelur di atas daging. Yang kedua, menurut Lazzaro Spallanzani,
dengan eksperimennya menggunakan air kaldu yang disimpan pada dua botol yang ditutup dan tidak ditutup. Hasilnya, kehidupan yang terlihat pada air kaldu disebabkan oleh pemanasan yang tidak cukup lama untuk dapat membunuh semua mikroorganisme. Yang ketiga itu menurut Louis Pasteur, dengan eksperimennya menggunakan air kaldu yang disimpan pada botol air angsa yang dibuatnya sendiri. Penutup berbentuk leher angsa ini bertujuan untuk membuktikan bahwa mikroorganisme terdapat di udara. Hasilnya, mikroorganisme yang tumbuh bukan berasal dari benda mati atau cairan, tetapi dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Nah, mikroorganisme terdapat di udara itu bersama-sama dengan debu. Setelah ditumbangkannya teori abiogenesis atau generatio sponte oleh Louis Pasteur, maka berkembang teori biogenesis dengan pernyataan yang terkenal omne vivum ex ovo, omne opum ex vivo, yang artinya kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari kehidupan, atau disebut juga omne vivum ex vivo, yang artinya kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Yang ketiga itu teori evolusi kimia atau dikenal sebagai teori biologi modern. Ini menurut Alexander Oparin pada tahun 1894, dia mengemukakan bahwa di dalam atmosfer primitif bumi akan timbul reaksi-reaksi yang menghasilkan senyawa organik sel pertama. Energi reaksinya adalah radiasi sinar ultraviolet. Senyawa organik itu diduga bersifat heterotrof dan merupakan sub purba, tempat kehidupan dapat muncul. Kemudian menurut pendapat Harold Urey tahun 1893 dan Stanley Miller 1953, teori ini dikemukakan oleh Harold Urey dan dieksperimenkan oleh Stanley Miller. Teori menerangkan bahwa terbentuknya senyawa organik terjadi secara bertahap, dimulai dari bereaksinya bahan-bahan anorganik yang terdapat di dalam atmosfer primitif dengan energi halilintar yang kemudian membentuk senyawa-senyawa organik kompleks. Nah, ini merupakan perangkat percobaan Stanley Miller dan Harold Urey. Nah, demikian video pembelajaran dan penjelasan materi mengenai evolusi. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum.